Fajar baru saja menyibak langit kota ketika Dimas tiba di sebuah rumah besar di pinggiran Jakarta. Usianya baru 25 tahun, segar, sederhana, dan baru saja diterima bekerja sebagai staf administrasi di kantor ekspedisi. Tak punya banyak pilihan, ia menerima tawaran ngekos di rumah seorang janda, sebut saja Bu Ayu, yang dikenalkan oleh atasannya. Bu Ayu, wanita berusia 45 tahun yang masih terlihat memikat. Rapi, elegan, dan selalu wangi. Rumahnya bersih dan tertata dengan suasana sejuk dan tenang. "Ini kamarnya Mas Dimas, semoga betah ya," ucap Bu Ayu sambil tersenyum tipis. Matanya teduh, tapi sepertinya mengandung misteri. Saat Dimas menurunkan koper, dari tangga muncullah seorang gadis berambut panjang, mengenakan sweater dan celana pendek. Langkahnya ringan, namun sorot matanya tajam, penuh rasa ingin tahu, seolah sedang menilai siapa sosok asing yang baru datang itu. "Hai, aku Nabila," katanya sambil tersenyum. Anaknya Bu Ayu. Dimas hanya mengangguk sopan. Ia tak tahu bahwa sejak pandangan pertama itu, Nabila sudah menyimpan rasa yang diam-diam tumbuh setiap hari. Setelah menurunkan koper ke kamar yang disediakan, Dimas melongok keluar. Aroma kopi menyeruak dari dapur. Ia baru hendak melangkah ketika suara lembut terdengar di belakangnya. "Mas Dimas sudah mandi?" tanya Bu Ayu dari balik pintu dapur. Mengenakan kimono warna pastel, rambutnya diikat longgar ke belakang. "Belum Bu, masih beres-beres koper. Kalau mau sarapan dulu, sini aja. Saya udah bikin kopi sama roti isi telur." Dimas ragu sejenak, tapi langkah kakinya mendekat. Dapur itu hangat, pencahayaannya lembut, dan Bu Ayu entah kenapa terasa seperti pemandangan yang sulit dihindari. Bu Ayu duduk di meja makan, menyilangkan kaki, senyumnya tipis. Matanya tak lepas dari Dimas yang kini duduk berseberangan. "Mas Dimas aslinya dari mana?" tanyanya pelan. "Dari Purworejo, Bu. Baru pertama kali ke Jakarta." "Wah, pasti masih kagok ya tinggal di kota besar." Ia menyandarkan dagu ke tangannya. "Tapi tenang, rumah ini cukup tenang kok. Saya juga orangnya gak cerewet." Dimas hanya tersenyum kecil. Tapi ada sesuatu dari nada bicara Bu Ayu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Seolah ucapannya biasa saja, tapi sorot matanya bicara lain. "Kamu udah punya pacar, Mas?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu membuat Dimas terdiam sejenak, sedikit gugup. Belum, Bu." Gumam Bu Ayu sambil menyeruput kopinya. "Berarti belum ada yang ngatur makan, belum ada yang nanyain udah mandi apa belum dong?" Kayaknya begitu, Bu," jawab Dimas. Tatapan Bu Ayu tajam namun lembut, membuat Dimas memalingkan wajah sejenak. Tapi sebelum bisa membalas, suara langkah terdengar menuruni tangga. "Hai, pagi-pagi udah ngobrol serius aja nih," suara Nabila memecah suasana. Ia masuk ke dapur dengan sweater kebesaran dan celana pendek. Rambutnya masih berantakan, namun justru terlihat manis. "Nabila," Bu Ayu menoleh, nada suaranya terdengar halus tapi sedikit mengeras. "Ini tamu, jangan asal nyelonong." "Mas Dimas kan sekarang bukan tamu, Bu, udah jadi penghuni tetap," sahut Nabila sambil duduk pas banget di samping Dimas. Dimas hanya bisa cengengesan, merasa seperti terjebak antara dua aroma wangi yang berbeda. Bu Ayu dengan kesan dewasa dan menenangkan, dan Nabila yang segar, sedikit agresif dan menggoda. "Aku bisa bantu kamu beresin kamar nanti siang, Mas," bisik Nabila pelan, nyaris tak terdengar Bu Ayu. Gak usah repot-repot," jawab Dimas pelan. "Tapi aku pengen kok. Biar aku tahu posisi baju-bajumu. Siapa tahu aku yang nyetrikain nanti," lanjutnya sambil tersenyum kecil. Dimas gugup, tapi lebih dari itu, ia mulai sadar bahwa sejak pagi, sejak kedatangannya, ada dua pasang mata perempuan yang mengamati, dan masing-masing punya caranya sendiri untuk mendetat.
Dan ia mulai merasa ini bukan rumah kos biasa. Hari-hari berlalu. Dimas mulai terbiasa dengan aktivitas kerja dan kehidupan kos. Tapi rumah itu makin lama terasa aneh, hangat tapi menyesakan. Ada sesuatu di antara dinding-dindingnya yang membuat Dimas sulit bernapas lega. Terutama saat sore tiba, saat Bu Ayu duduk di teras dengan rambut diikat seadanya, mengenakan daster bersih dan aroma tubuhnya menyelinap sampai ke dapur. Atau ketika Nabila pura-pura butuh bantuan, hanya untuk menyuruh Dimas membuka toples, padahal tangannya sendiri cukup kuat. Percakapan-percakapan kecil itu makin lama makin tak biasa. Dan malam itu, Dimas keluar dari kamarnya. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Udara terasa gerah dan pikirannya terlalu penuh untuk bisa tidur. Ia berniat keluar ke teras, mencari angin. Tapi baru saja melewati ruang tamu, langkahnya terhenti. Mas Dimas belum tidur. Suara itu lembut, agak serak, dan datang dari sisi tangga. Bu Ayu berdiri di sana. Daster panjang yang dikenakannya sedikit membuat terkejut dan rambutnya dibiarkan tergerai ke satu sisi. Di tangannya, segelas teh hangat. Tapi bukan uap teh yang membuat sesak, tapi tatapan mata Bu Ayu malam itu. "Maaf ya Mas, rumah ini kadang suka bikin kejutan," ucapnya sambil berjalan pelan ke arah Dimas. Kejutan gimana Bu?" Dimas mencoba tersenyum, tapi suaranya sedikit parau. "Kadang hawanya hangat, tapi juga bikin susah tidur," jawab Bu Ayu sambil menyerahkan segelas teh. "Saya juga nggak bisa tidur loh dari tadi." Mereka duduk di bangku kayu di teras. Jaraknya hanya sejengkal. Angin malam pelan menyapu, tapi tubuh Dimas justru semakin hangat. "Mas Dimas, betah di sini?" tanya Bu Ayu, pelan. Tapi bukan sekadar basa-basi. Nada suaranya seperti sedang menguji sesuatu. "Iya Bu, suasananya nyaman." Bu Ayu tertawa kecil. "Nyaman?" Lalu ia menoleh ke Dimas perlahan. "Padahal saya lihat Mas Dimas sering gelisah. Apalagi kalau saya lewat depan kamar Mas." Dimas tercekat. Matanya mencari-cari arah lain. Tapi Bu Ayu tetap menatapnya. Tatapan yang tak biasa. Terlalu lama, terlalu dalam. "Bu Ayu, saya..." "Tenang," bisik Bu Ayu. "Saya bukan nuduh apa-apa. Saya cuma sedikit pekat." Dimas hanya diam. Hanya bunyi jangkrik dan detak jantung Dimas yang beradu dengan waktu. "Ada yang Mas Dimas pikirin ya?" Bu Ayu kembali bertanya. Suaranya lebih pelan, lebih rendah. "Atau mungkin ada yang Mas Dimas rasakan?" Dimas mengangguk pelan, hampir tak sadar. Ia tak tahu kenapa jari-jarinya tak bergerak ketika tangan Bu Ayu masih menyentuhnya. Kadang, yang kita pendam terlalu lama justru makin menyiksa, ucap Bu Ayu lirih. "Saya sering kok merasakan perasaan seperti itu." Dimas menoleh, mata mereka bertemu. Dan dalam diam itu, segala batas mulai kabur. "Bu, nanti Nabila tahu gimana?" "Gak usah khawatir," ucap Bu Ayu cepat menangkap. "Nabila sudah tidur sejak tadi." Sementara itu di lain hari, Nabila makin sering ngajak Dimas bicara. Ia mulai curhat banyak hal, tentang kuliah, teman-teman, sampai dengan sang ibu yang kadang dingin. Malam itu mereka duduk di teras belakang, hanya ditemani cahaya kuning redup dari lampu taman. "Aku nyaman kalau ngobrol sama Mas Dimas," ucap Nabila pelan, menatap ujung sandal jepitnya. "Kayaknya Mas bisa ngerti aku deh." Dimas menoleh, mencoba tersenyum. "Aku cuma dengerin kok." "Justru itu," bisik Nabila. "Sekarang jarang ada yang benar-benar mau dengerin,
Semua orang cuma pengen didengar. Dimas terdiam. Ia bisa merasakan betapa jujurnya Nabila. Dan itu yang justru membuatnya waspada. Karena hati Nabila seperti pintu yang setengah terbuka dan siap menerima tamu. Sementara dirinya tahu, ia sudah menyimpan kunci rumah yang lain. Sebab, di waktu berbeda, di ruang yang lebih sunyi, ia juga sudah pernah merasakan perhatian lebih dari Bu Ayu. Diam-diam, hubungan itu sudah tumbuh dan kini menjalar ke arah yang sulit dihentikan. Suatu malam, udara terasa pengap. Dimas membuka pintu kamarnya, berniat mencari angin keluar. Tapi, langkahnya terhenti saat melihat sosok Bu Ayu berdiri di lorong. Ia juga mengenakan pakaian seadanya, tapi tetap terlihat rapi dan terlalu menawan untuk tengah malam. "Maaf ya Mas," ucap Bu Ayu pelan, sambil tersenyum. "Rumah ini kadang suka bikin saya gerah." Cahaya samar dari lampu meja membuat bayangan Bu Ayu menari di dinding. Dimas menelan ludah. Mereka berdiri terlalu dekat. Dan untuk pertama kalinya, Dimas menyadari aroma halus dari Bu Ayu. Wangi mawar yang hangat dan lembut. "Mas gak bisa tidur ya?" tanya Bu Ayu lirih, tanpa mengalihkan pandangan. "Sedikit sesak, mungkin kebanyakan mikir." "Mikirin pekerjaan?" tanya Bu Ayu lagi. Tapi nadanya nyaris seperti bisikan. "Bukan Bu, tapi lebih ke perasaan." Tatapan Bu Ayu mengeras sedikit, tapi hanya sebentar, sebelum berubah menjadi senyuman samar. Kalau soal perasaan, biasanya yang bikin sesak itu karena kita cuma nahan. Dimas terpaku. Kata-kata itu terasa terlalu pas, terlalu tepat sasaran. "Ibu pernah ngerasain juga?" tanya Dimas perlahan. Bu Ayu menatapnya lama. "Setiap malam, apalagi sejak kamu di sini," jawabnya jujur. Lalu, tanpa suara, ia berbalik perlahan. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia menoleh dari bahu. "Kalau Mas Dimas butuh teman ngobrol atau yang lain, aku selalu siap, Mas." Dan malam itu, setelah sosok Bu Ayu menghilang di balik pintu, Dimas berdiri lama di lorong gelap, mematung. Karena kini, dua pintu telah terbuka untuknya. Dan keduanya mengundang rasa yang berbeda, namun sama-sama sulit ditolak. Suatu malam saat hujan turun deras, Nabila mengetuk pintu kamar Dimas. Wajahnya basah, bukan karena hujan, tapi karena air mata. "Aku tahu, Mas. Ibu sering masuk ke kamarmu kan?" "Aku bukan bodoh, Mas. Aku lihat sendiri." Dimas kaku, tak mampu menjawab. Jantungnya berdebar keras. "Aku suka sama Mas Dimas. Tapi ternyata ibu juga." Ia tertawa getir. "Lucu ya, dua perempuan yang tinggal serumah naksir orang yang sama." Malam itu, Dimas hanya bisa menunduk. Tak ada pembelaan, karena semua itu benar. Suasana masih sama. Lampu kamar hanya menyisakan cahaya temaram dari meja sudut. Dimas berdiri di depan pintu, masih menahan nafas setelah Nabila mengucapkan kalimat yang menusuk tadi. Nabila tidak langsung pergi. Ia berdiri mematung. Tubuhnya gemetar, entah karena dingin atau emosi yang ditahan. "Mas, bisa aku masuk sebentar?" Suaranya nyaris berbisik. Dimas membuka pintu lebih lebar, mengangguk pelan. Nabila melangkah masuk, duduk di sisi ranjang dengan tangan mengepal di pangkuan. "Awalnya, aku pikir cuma perasaanku aja. Tapi mata perempuan itu kadang lebih peka dari yang Mas kira," katanya pelan. "Setiap pagi, aku lihat pintu kamar Mas sedikit terbuka. Kadang, aku lihat bayangan ibu keluar diam-diam." Dimas menelan ludah. Tak ada alasan yang bisa ia pakai untuk membantah. Yang terjadi memang seperti itu.
Nabila menoleh, menatapnya dalam. Mas, kenapa? Apa karena ibu lebih dewasa? Lebih tahu caranya? Tanyanya. Nada itu lirih tapi menyimpan api cemburu yang ditahan rapat. Dimas ingin menjawab, tapi bibirnya keluh. Nabila tersenyum getir. Padahal aku yang duluan ngerasa nyaman sama Mas. Aku yang duluan nungguin Mas pulang kerja. Tapi Mas nggak pernah lihat aku kayak aku lihat Mas. Dimas menarik nafas dalam. Nabila, bukan gitu maksudku. Aku cuma... Tapi Mas juga gak menjauh waktu aku mulai deket. Mas biarin semuanya ngalir. Aku kira aku punya harapan untuk Mas. Nabila berdiri perlahan, melangkah mendekat ke arah Dimas. Jarak mereka tak lebih dari sehela napas. Cahaya lampu kecil memantulkan bayangan wajahnya yang lembab oleh air mata, tapi matanya tetap kuat menatap. Kalau aku yang masuk ke kamar Mas malam-malam, Mas juga bakal diam aja, bisiknya pelan. Dimas mundur setengah langkah, tapi tubuhnya tak sepenuhnya menolak. Karena di antara bimbang dan salah, ada bagian dari dirinya yang tak bisa pura-pura. Nabila, ini semua mulai rumit. Nabila mengangguk pelan. Aku tahu, dan aku gak mau nambah luka. Tapi aku juga gak bisa pura-pura. Ia meletakkan jemari hangatnya di lengan Dimas, lembut, ragu-ragu. Aku cuma pengen Mas jujur. Pernah gak? Sekali aja. Mas kepikiran aku, bukan ibu. Dimas terdiam. Ia menatap Nabila dan menggenggam jemarinya pelan. Pernah, katanya jujur. Dan itu yang bikin aku bingung. Karena kalian berdua sama-sama bikin aku gak bisa tidur. Nabila menunduk, tersenyum tipis meski matanya masih basah. Kata-kata itu gak cukup buat malam ini, Mas. Setelah semua selesai, ia melepaskan genggaman itu. Lalu berbalik menuju pintu. Tapi sebelum pergi, ia menoleh lagi. Mas, jangan biarin ibu masuk kamar malam ini. Biar malam ini Mas bisa mikir jujur tentang yang sebenarnya Mas mau. Kemudian, pintu tertutup pelan. Besoknya, sore menjelang maghrib, Dimas duduk di ruang tamu. Langit di luar meredup, tapi ketegangan di dalam rumah justru terasa semakin pekat. Langkah Bu Ayu terdengar dari arah dapur, pelan tapi pasti. Lalu ia duduk di hadapan Dimas, hanya berdua, karena Nabila sedang keluar entah kemana. Dimas? Suaranya tenang, tapi nadanya berat. Nabila sudah bilang semuanya. Dimas langsung mengangkat wajah. Tenggorokannya kering. Bu Ayu menarik napas panjang. Aku gak bisa marah padamu. Kamu gak pernah janji apa-apa ke dia, dan aku tahu kamu pun gak pernah janji apa-apa ke aku. Ia tersenyum samar, getir. Matanya menatap Dimas tanpa berkedip. Tapi aku juga gak bisa bohong. Aku mulai menyukaimu sejak malam pertama kamu datang ke rumah ini. Waktu kamu gugup bawa koper dan celingak-celinguk nyari kamar, itu lucu sekali. Dimas menunduk. Dadanya sesak. Bu Ayu, aku minta maaf, ucapnya pelan. Lihat aku dulu, kata Bu Ayu. Suaranya lembut, tapi penuh tekanan emosional. Dimas menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti anak kecil yang ketahuan menyimpan rahasia. Kamu tahu, sejak kamu tinggal di sini, rumah ini terasa hangat. Aku gak inget kapan terakhir kali aku menunggu suara seseorang pulang kerja, buka pintu pelan-pelan, dan aku pura-pura lagi di dapur padahal nungguin kamu. Dimas hanya diam, jantungnya berdetak makin cepat. Sejak malam itu,
Aku nggak butuh kamu balas perasaanku. Tapi aku cuma minta kamu jujur. Apa kamu pernah, meskipun sesaat, merasa hal yang sama denganku? Suasana jadi senyap. Jam dinding berdetak lebih jelas. Dimas menelan ludah. Pernah, Bu. Dan itu yang bikin saya takut, katanya lirih. Bu Ayu mengangguk pelan. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan, menatap mata Dimas lebih dekat. Takut kenapa? Karena saya nggak bisa bohong ke diri sendiri. Karena tiap malam kita bicara, tiap kali ibu memberi perhatian lebih pada saya, ada perasaan yang sulit saya abaikan. Bu Ayu tersenyum. Wajahnya berubah lebih lembut, namun tetap menyimpan kesedihan. Kamu tahu apa yang paling sulit jadi wanita seusiaku, Dimas? Bukan rasa sepi, tapi rasa bersalah. Karena dunia menganggap aku harus selesai. Tapi aku masih bisa merasakan hangatnya kebersamaan, sentuhan perhatian, meski usiaku tak lagi muda. Dimas terpaku. Kalimat itu menelanjangi kenyataan yang selama ini hanya mereka isyaratkan lewat pandangan. Lalu, saya harus bagaimana, Bu? Tanyanya nyaris berbisik. Pergi atau bertahan dan memilih. Jawab Bu Ayu tenang. Tapi pilihanmu akan meninggalkan luka pada satu hati. Dimas tak langsung menjawab. Matanya melirik ke dinding, foto dua perempuan yang kini menghuni pikirannya siang dan malam. Bu Ayu dan Nabila. Senyuman mereka tulus di foto itu. Tapi, di dunia nyata, senyuman mereka tak bisa hadir bersamaan lagi. Kalau saya pergi, apakah ibu akan membenci saya? Tidak, jawab Bu Ayu cepat. Tapi mungkin aku akan menunggumu lebih lama dari yang pantas. Keduanya terdiam. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang bicara. Hanya jarak di antara mereka yang terasa seperti jurang, atau mungkin seperti panggilan yang menunggu diseberangi. Malam itu, di dapur, Bu Ayu memandangku lama sekali. Tangannya nyaris menyentuh, tapi suara notifikasi dari HP Nabila menghentikan segalanya.